jangan menunda. Kalau mau ada berbuat baik ya harus kita tekad dan kuat, intinya di situ. Ya. Nah, kemudian itu bersyukur, Mas. Cara mensyukuri nikmat iman Islam kan gitu. Ya. Jadi level kita itu jadi hikmahnya bersyukur. Jadi selain ada dua tadi, ada tiga nih. Hikmah pertama itu adalah Allah akan menambah nikmat lagi sesuai dengan janji Allah, gunakan kita masuk surga. Yang hikmah bersyukur itu kita akan dijauh sifat dasar paling dasar itu sifat riya. Yang kedua tadi sifat tenang. Yang ketiga itu kita menjadi hamba Allah yang paling penting adalah dalam bersyukur kita menjadi hamba Allah yang tergantung, yang maha bergantung pada Allah. Kita nggak sombong. Allahus somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dengan bersyukur, berarti kita tuh bukan siapa-siapa. Dan itu berarti menjadi ketergantungan sama Allah semakin tinggi, maka semakin kita beribadah sama Allah semakin kuat. Orang yang jauh dari rasa syukur biasanya sombong, kemudian jauh dari lama-lama itu ya Mas ya. Saya itu mah nggak sholat juga rezeki masih lancar. Nah gitu tuh. Sombongnya muncul udah lama-lama berbalas. Tapi kalau semakin mendekat sama Allah, maka Allah pun mendekat sama kita dan kita insya Allah akan makin ketergantungan sama apa yang kuat. Nah, cara mensyukurin nikmat Allah yang pertama itu dengan sering mengucapkan alhamdulillah. Saya selalu tadi bilang kalau setiap ceramah itu selalu ngulang-ulang tentang syukur kan, puji syukur pada Allah, itu benar tuh. Ya, yang kedua kita syukur alhamdulillah, yang kedua dengan hati, dan ketiga dengan perbuatan. Ya. Kalau kayak waktu di Kumamoto gitu ya, cara mensyukuri nggak apa-apa. Kalau kita punya nikmat kita bersyukur tuh boleh, berbagi sedekah tuh boleh. Ya asal jangan sombong, tapi berbagi sedekah boleh. Hebatnya apa jawaban Rasul ketika mensyukurin dengan dia disyukuri sebagai apa? Al-Maksum. Dia dijamin surga. Ketika itu mungkin Ruli ingat tuh, Rasul itu sholat itu sampai bengkak kakinya Mas, ya kan? Pernah saya sampaikan nggak itu? Rasul itu sholat kakinya sampai bengkak Mas. Sholat itu kakinya sampai melepuh, bengkak. Kita kalau bengkak tuh paling kalau lagi futsal kan, kakinya bengkak itu. Ini Allah, Rasul sholat sampai kakinya bengkak. Karena apa? Saking lamanya berdiri. Ini karena biasa suka berdiri di kereta kan. Coba berdiri dari Kumamoto sampai Kurume gitu, berdiri kakinya, berdiri terus. Itu lama-lama kaki lama-lama kram. Rasa-rasa mau bengkak itu. Ya. Berarti saya ngebayang kalau Rasul itu sholat itu berdirinya lama itu. Berdirinya lama gitu. Sehingga kayak bengkak. Nah kita kalau sholat Mas, lama dikit protes Mas. Imamnya lama dikit itu udah protes. Waduh ini lama banget gitu. Keluar. Begitu suratnya Ar-Rahman, Al-Baqarah, waduh ini lama. Tuh imamnya kaya. Keluar lah. Imam tiba lah. Kita sholat lama dikit, lama aja. Kita paling kurang kan selalu bilang, sholat cuma 5 menit. Buktinya paling 2 menit Mas. Kita cuma kulu sama itu. Anas gitu ulang-ulangi. Coba sekali-kali sholat kita lama, baca kan boleh kan sholat ambil baca itu? Boleh. Saya kalau lagi sok baik gitu, sok soleh, sholat saya baca Al-Quran gitu. Baca boleh. Sambil berdiri. Tutup, masukin kantong. Boleh. Ya. Bahkan kalau Mas sholat malam di masjid-masjid itu imamnya tuh baca itu, ada Al-Quran besar gitu sampingnya gitu. Boleh Mas, boleh. Saya dulu punya target, ya sekarang juga masih, itu kalau 1 hari 1 juz kan ada tuh odos tuh one day one juz gitu. Nggak kekejar nih, kadang-kadang sibuk, akhirnya saya rapel di sholat gitu, taktik gitu kan. Boleh ya, jadi coba kalau kerasa tuh lama, jadi jangan kulu sama Anas,
ina atau ina alam nasro asr gitu. Sampai dulu saya masih ingat itu saya ngajarin anak saya kan masih kecil anak saya tuh suka lupa Bi kalau sholat udah 2 rakaat 3 rakaat. Ya udah gampangnya gini, kalau surat kedua selalu kulhu, berarti kalau lagi kulhu berarti surat kedua ayat kedua berarti. Saking gitunya, jangan-jangan taktiknya dipakai juga sama teman-teman. Jadi kalau kulhu kalau kulhu berarti ini berarti sudah rakaat kedua nih. Ya, Rasul sampai seperti itu. Ketika dijawab Rasul, kenapa sholatnya kamu lama seperti itu? Jawabannya apa Rasul? Bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jawabannya kan gitu. Untuk urusan syukur aja sampai sholatnya seperti itu. Apalagi kita gitu ya. Dan banyak kisah tentang syukur. Itu mungkin tentang syukur. Semoga kita menjadi hambanya yang bersyukur, dan itu menjadi dasar Mas ya. Saya kemarin di Kumamoto juga temanya tentang syukur. Nggak apa, syukur itu menjadi patokan kita ya. Sekali lagi, saya ulangi lagi, Ar-Rahman ini sebenarnya saya bisa tentang Ar-Rahman. Ada hikmah Ar-Rahman. Yang pertama, kenapa Ar-Rahman itu berulang-ulang? Yang pertama tadi Mas, karena sifat manusia itu pelupa. Tentang syukur itu lupa. Makanya fabi ai alai rabbikuma tukadziban itu diulang-ulang. Ya. Kemudian yang kedua di Ar-Rahman diulang-ulang karena kita tuh nggak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah tuh nggak bisa kita hitung. Ya. Kemudian yang ketiga, walaupun tentang syukur Ar-Rahman itu tentang fabi ai alai rabbikuma tukadziban dan nikmat manakah yang kau dustakan, tapi isinya pembahasan tentang kemahakuasaan Allah. Jadi tidak langsung tentang nikmatnya, tapi tentang, coba di Ar-Rahman itu tentang apa namanya, Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih kan, Allah Maha Pemurah, tapi diuraikan tentang kisahnya tentang ada laut yang terpisah ya, kemudian peredaran bumi dan bulan, itu di Ar-Rahman, bukan di ayat yang lain, bukan di surat yang lain yang bisa tentang teknik atau tentang engineering gitu ya. Tapi di Ar-Rahman tentang itu, karena pengen Allah menunjukkan bahwa semua yang kamu berikan tuh Allah berkehendak gitu. Padahal lagi tentang bahas syukur gitu, luar biasa kan. Allah itu mensisipkan tentang saintis itu, tentang kemahakuasaan Allah, tentang peredaran Allah. Di ayat pertama itu kan tentang, di Ar-Rahman itu ada beberapa saintis. Pertama ilmu tentang geologi, peredaran laut, peredaran bumi, bulan ke bumi. Itu di Ar-Rahman. Yang kedua, ada laut yang terpisah antara laut tawar dan laut asin. Itu di Ar-Rahman. Terus tentang bahwa kita dari kot itu sperma gitu ya. Itu di Ar-Rahman. Jadi ilmu-ilmu basic itu ada di Ar-Rahman. Padahal Ar-Rahman tentang syukur. Jadi Allah pengen menunjukkan bahwa kamu tuh nggak ada apa-apanya. Bahwa Allah tuh maha kuasa. Mungkin bukan gitu ya. Allah tuh maha berkuasa. Kemudian yang ke berikutnya ya tentang syukur. Ya, tadi tentang hikmah syukur. Kita harus mensyukuri karena itu prasyarat kita akan ditambah nikmat yang lain. Kita nggak akan pernah ditambah nikmat Allah kalau kita pernah bersyukur. Ya, buat saya pribadi, saya merasakan banyak perubahan gitu ya. Saya juga pernah muda kayak Mas, pernah bujang juga gitu. Pernah jomblo juga gitu. Pernah Jones ya? Pernah Jones juga. Besar jomblo. Ya, pernah syukur juga. Jadi saya pokoknya, saya pernah bilang bahwa Mas itu pokoknya di atas orang lain lah. Nikmat yang harus disyukurin. Jangan terlena dengan waktu, jangan terlena momen yang bagus di sini, manfaatkan sebaik-baiknya. Dan saya mengucapkan terima kasih nih atas warga Kumamoto dan atas warga Kumamoto. Saya mengucapkan terima kasih ke FPK Kurume. FPK Kurume telah menginspirasi FPK Kumamoto. Alhamdulillah.
FPK Kumamoto sudah terbentuk tahun kemarin, Mas. Bulan kemarin. Sudah mulai lapar kayaknya nih. Saya berangkat jam 7 belum sarapan, jadi udah mulai lapar. Diadain acara anjang sana. Tadi ketinggalan. Jadi Nasinya ketinggalan. Iya. menginspirasi. Saya yakin, Mas, ini akan menginspirasi yang lainnya. Saya lagi dorong teman-teman saya FVK, kalau ada yang mau membantu di FVK mana gitu ya, dibentuk nanti. Dan itu saya yakin yang hadir di sini itu kalau kita niatnya baik, menginspirasi jadi amal jariah. Amal jariah loh, Mas. Amin. Amal jariah itu amal yang tidak pernah putus. Betul, Pak. Amal yang nggak putus. Kalau sampai pengajian ini ada, sampai Mas jadi sampai kemudian pindah ke Indonesia, kemudian kerja dan sebagainya, kemudian nanti meninggal, gitu kan? Selama FPK ini masih ada bikin pengajian, pahala Mas ngalir. Amin. Karena kita menginspirasi loh, Amin. ya, menginspirasi, ya, menginspirasi FPK ini dan sekarang di Kumamoto, itu jadi amal jariah, ya, amal yang kemudian menginspirasi orang itu jariah. Kemudian karena kita beramal soleh. Itu jadi amal jariah. Paling kalau kita nimbang ke masjid kota amal kan, kita kalau kota amal itu kan cari receh, bukan cari yang lembaran kan. Recehnya sambil kadang-kadang sambil ngilangin receh. Kota amal, ya gitu, ngilangin receh. Jadi kalau saya kan di masjid, Mas, sama Pak Marlu setiap Jumatan itu udah hafal itu, yang rupiahnya sekian, yang recehnya banyak. Dan ada satu apa? Yang satu satu tuh kayaknya sambil buang receh nih, nggak apa-apa sih gitu. Buang receh tapi nggak apa-apa. Nah itu kalau dipakai, saya kemudian masuk manajemen Masjid Kumamoto, sebenarnya kalau hitung-hitungan habis itu buat beli sabun atau habis, tapi itu amal jariah. Kenapa awal ngambil? Karena mesinnya dipakai terus, sama seperti kita menyuburkan pengajian ini, ya. Ini nggak tahu mulainya kapan, ini mungkin 2 tahun yang lalu kali ya. Sudah 7 tahun, 8 tahun. Yang pengajian rutinnya kayaknya baru deh. Kalau FK-nya udah lama. Pengajiannya udah lama. Cuman kan kadang nggak ada tempat terus mundur gitu, nggak selalu sebulan sekali. Pending. Iya, kadang pending. Ini udah sekarang lumayan ini. udah harus setiap bulan apapun yang terjadi, badai pun mengancam, udah ada pengajian harus jalan. Badai pasti berlalu. Ya? Badai pasti berlalu. Udah konsisten. Konsisten. Jadi kalau konsisten itu udah bagian dari itu. Percaya, Mas, ini kan jadi amal soleh, Mas. Saya yakin ini, optimis ini, kalau kita berprasangka sama Allah jadi amal soleh, ya. Dan itu menginspirasi yang lain. Itu mungkin alhakum robik yang berdatang Allah, semoga jadi amal soleh buat saya, buat amal soleh yang datang menjadi ilmu dan kemudian mengamalkannya dan kemudian mengelolakannya. Dan apalagi nih contoh kan sekarang kita sebagai sempai kohai datang kan amal soleh itu, ya, kohai pada datang, kemudian kohai pada datang dan kemudian datang lagi dan sebagainya. Itu mungkin terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tibalah di penghujung acara, yaitu penutup, dan dilanjutkan dengan acara istirahat sekaligus sesi tanya jawab. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak tata, kalimat yang tidak bermanfaat, ucapan yang tidak sopan atau kurang berkenan di hati teman-teman sekalian yang kami hormati. Semoga selalu membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dengan lapang dada. Amin. Marilah acara pengajian pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mungkin ada tanya jawab, mungkin ada yang mau nanya. Takdir rezeki, Pak, ya. Yang kedua takdir jodoh, dan yang ketiga takdir mati, Pak, ya. Kalau takdir mati tadi udah dijelaskan tentang mungkin tentang apa
pola hidup kita mungkin itu bisa jadi istilahnya dasar istilahnya. Kalau kita menjaga pola makan mungkin ya kita bisa umur panjang insya Allah gitu Pak ya. Kalau tentang ya yang belum yang tentang takdir rezeki sama yang jodoh mohon penjelasannya lebih detail. Di antara dua pilihan ya. Baik Mas, jadi itu yang jelas itu takdir tapi takdir ikhtiari. Bisa diusahakan. Seperti meninggal, takdir mati, iya jelas kita akan mati itu jelas gitu kan. Tapi takdir ikhtiari kalau hidupnya kita sehat, cara berkendaraannya sehat gitu. Misalkan ikhtiar kan kita pakai helm gitu ya kalau pergi kemana-mana di Indonesia nih. Pakai helm, terus nggak ngebut, ya insya Allah panjang. Tapi kalau kita suka ngebut-ngebutan, nggak pakai helm, challenge kita untuk meninggal cepat lebih cepat kan daripada yang walaupun akhirnya takdir kita sudah lama dipanggil kemudian tiba-tiba meninggal, itu takdir. Yang kedua, takdir itu juga masalah jodoh belakangan. Rezeki. Yang ditunggu itu. Sebenarnya Pak. Rezeki itu juga takdir ikhtiari. Semakin kita ikhtiarnya kuat, insya Allah rezekinya juga semakin lancar. Jadi misalkan kita yang lembur gitu ya, misalkan kalau nanti punya usaha sendiri, dari pagi kita bagus sudah mulai pagi. Ya, yang lain belum pagi kita sudah bangun pagi, sudah persiapan. Kemudian kita malam kita juga ikhtiarnya lebih kuat. Ya insya Allah, misalkan usahanya lebih kuat. Kita lembur, kita begadang, misalkan kita dagang nih. Sekarang produksi mie ayam, kemudian kita kreatif malam-malam kita pagi-pagi jualan nasi kuning gitu, ya itu kan ikhtiarnya makin, maka rezekinya juga makin nambah. Jadi tergantung ikhtiarnya. Nah termasuk jodoh Mas, jodoh ini tadi ikhtiari, ya jadi kita nggak pernah akan dapat jodoh kalau kita diem. Nah, kuwi ngrungokke iki. Ya jodoh sih. Dicatet. Dikeke memo. Jangan dapat alarm. Jadi Jangan putus asa. jadi kalau jari jodoh saya nih, kita harus ikhtiar, harus jemput bola. Nah kalau saya itu minta tolong orang, saya dijodohin, saya minta tolong orang. Saya tahu saya itu nggak pede deketin perempuan. Jadi nggak apa-apa. Saya nggak apa namanya nggak Pinter. bukan. Saya nggak berkecil hati walaupun saya nggak bisa cari jodoh, tapi saya minta tolong orang, saya nggak berkecil hati. Buktinya istri saya cantik-cantik juga nih. Nah, artinya Cantik itu ada lebih dari satu. artinya jodoh itu tadi. Jadi saya minta tolong orang, saya minta tolong ya guru lah atau apalah teman lah gitu. Bro, saya pengen nikah nih bro gitu, cariin kenalan dong gitu. Oh yaudah teman istri saya. Jadi saya punya senior, dia punya istrinya ya nanti kan kalau senior nggak punya, oke saya punya adik kelas, mau nggak dikenalin sama istri saya, ikut kenalan boleh juga nih gitu. Boleh juga nih, cuma dulu saya kendala, saya kan orang Jawa, istri saya orang Sunda. Piye gitu urusannya, susah itu. Nggak boleh Pak. Saya takutnya orang tua saya nggak boleh, tapi ternyata orang tua saya wah apa yang penting ngayu loh. Yang penting solehah gitu. Begitu istri saya, begitu orang tua saya setuju ya sudah lanjut. Gitu. Nah tapi saya kenal sama istri saya ini bukan yang orang yang pertama. Saya pertama, waduh jangan yang kayak pakai foto gitu ya. Ini sebelum saya kenalin gitu, saya mau kamu nggak lihat dulu profilnya, Facebooknya, gitulah kira-kira dulu waktu itu bukan Facebook tapi mungkin dulu apa ya? Miki 33. Saya tahu masih surat-surat gitu, masih itulah. Ini anak kenalan gitu, datanya gini-gini, anaknya gini-gini. Bolehlah gitu. Baru yang kedua, wah jangan yang ini gini. Kalau kayaknya orang tua saya terus kenalin lagi sama saya dokter waktu itu. Saya dokter Mas, dikenalin dokter. Waduh kayaknya perfect nih gitu ya. Yang kedua nih, kenalin dokter. Wah boleh juga nih gitu kan. Tapi kemudian sukunya Padang waktu itu. Nah waktu saya mau kenalan, tapi kamu nanti orang tuanya kalau bisa kalau terus
Padang dan kemudian saya harus ke sana dan sebagainya gitu kan. Waduh, modal saya cekak waktu itu. Saya hanya baru lulus kuliah, masih jualan mie ayam waktu itu saya. Jadi nggak memungkinkan saya ngelamar. Itu saya pernah jualan mie ayam, Mas. Saya pernah dorong mie ayam, Mas. Belum kerja masih jualan mie ayam. Makanya saya nggak punya modal untuk ke sana. Kayaknya skip aja dulu, yang saya balik lagi. Udah deh, yang dulu aja yang orang Sunda aja deh gitu. Nah, ternyata istri saya modalnya cuma gerobak mie ayam 8 waktu itu. Nggak apa-apa, Mas, yang penting soleh, ya sudah. Saya nikah sama istri saya sekarang. Nah, intinya ikhtiar. Jadi jangan berkecil hati kalau nggak punya. Saya nggak pede waktu itu kenalin ke perempuan, kenalan gitu, nggak pede ya. Tapi saya minta tolong orang. Jadi nggak usah berkecil hati, nggak apa-apa. Ujung-ujungnya saya pede juga kan, begitu dengan walaupun dengan metode seperti itu gitu ya. Dan itu namanya jodoh. Nah, jodoh itu apa namanya, misterinya banyak, Mas. Banyak yang orang yang udah dalam tanda petik kenalan pacarannya 10 tahun tapi nggak nikah. Ada yang baru sebulan nikah. Iya. Itu masalah kesiapan, Mas. Jadi ada yang kalau artis-artis kan pacarannya udah lama gitu tapi nggak nikah karena belum siap. Karena dia cari pacar bukan cari istri. Nah, kalau niatnya kita sudah cari istri, insya Allah cepat. Jadi itu jodoh gitu. Jadi ada ikhtiarnya juga gitu. Jadi itu takdir ikhtiari. Semakin kita beda. Jadi kalau saya sih sebagai jombloers dulu dan nggak kenal pacaran gitu, dan saya minta tolong, saya akan sosialisasikan. Nggak apa-apa minta tolong ke teman, saudara kayak gitu. Nah, temannya yang terpercaya gitu. Kalau saya kan karena teman saya juga itu ya saya terpercaya, oke, kayaknya bisa gitu. Nah, saya sudah pernah berusaha mencoba ngenalin 2 orang. Ada, Mas, cariin jodoh dong gitu. Saya ngenalin 2 kali, dua-duanya nggak jodoh, ya sudah nggak apa-apa gitu. Emang nggak jodohnya, tapi kemudian dia dapat dari yang lain gitu. Tapi 2 orang pernah ke saya minta tolong kayak gitu. Udah saya kenalin, saya punya nih adik kelas, kayak gini nggak saya kenalin. Minta tolong atau minta katanya nggak gitu. masukan? Namanya ikhtiar gitu. Tips-tips. Oh ya.